Petualangan Hidromak Official bersama seri Motorsport tanggal 28 Januari 2026 menjadi momen krusial bagi pedok MotoGP. Setelah hingar-bingar peluncuran tim di Eropa dan Jakarta, fokus kini bergeser sepenuhnya ke aspal sirkuit Sepang, Malaysia. Bagi Toprak Razgatlioglu, ini bukanlah hari biasa, melainkan fase final persiapan sebelum turun lintasan kembali. Berikut adalah update Toprak untuk hari ini. Sesuai regulasi, tes shakedown di Sepang yang akan dijadwalkan akhir Januari dikhususkan untuk pembalap penguji atau test rider dan rookie. Toprak Razgatlioglu dipastikan akan memaksimalkan jatah ini berbeda dengan rekan setimnya Jack Miller yang harus menunggu hingga tes resmi pada tanggal 3-5 Februari. Toprak bisa mencuri start lebih awal untuk beradaptasi dengan Yamaha YZR M1 spesifikasi 2026. Salah satu media melaporkan bahwa Toprak akan menggunakan sesi ini untuk memfinalisasi posisi berkendara dan menguji setelan pengiriman agresifnya dengan ban Michelin sebelum diganggu oleh keramaian pembalap reguler minggu depan. Dan juga diketahui pada tanggal 27 Januari 2026 kemarin, Red Bull KTM Factory Racing dan Tech 3 baru saja meluncurkan livery dan motor baru mereka. Pedro Acosta dalam wawancara peluncuran kemarin sampai menyinggung tentang persaingan musim ini. Pengamat menilai performa KTM RC16 akan menjadi tolak ukur terdekat bagi Yamaha dan Toprak. Data telemetri dari tes KTM akan menjadi data pemantik pertama bagi kubu Pramac Yamaha. Dan sampai saat ini respon publik terhadap livery baru Pramac Yamaha yang diluncurkan pada tanggal 13 Januari kemarin masih sangat positif. Toprak Razgatlioglu menjadi wajah pemasaran Yamaha untuk saat ini. Analisis mencatat bahwa engagement media sosial Toprak pasca peluncuran tim di Jakarta minggu lalu mengalahkan interaksi juara bertahan Marc Marquez yang menunjukkan bahwa tingginya ekspektasi fans Asia Tenggara terhadap debut Toprak Razgatlioglu. CEO Dorna Camilo Espelata menyambut baik kedatangan Toprak Razgatlioglu ke MotoGP musim ini. Bos asal Spanyol tersebut yakin rookie dari tim Pramac Yamaha itu akan membawa dampak positif bagi MotoGP untuk kedepannya. Espelata menyebut bahwa tahun 2026 akan menjadi tahun yang fantastis sekaligus tahun transisi. Dalam beberapa bulan ke depan, pasar pembalap akan mulai memanas karena kontrak pembalap MotoGP kebanyakan akan berakhir tahun ini. Dan selain itu, tahun ini merupakan tahun terakhir era motor 1000cc dan ban Michelin. Titik balik sebenarnya akan terjadi pada tahun 2027 dengan penerapan aturan teknis yang baru dengan motor 850cc dan pemasok ban yang baru yaitu Pirelli. Dengan kedatangan talenta seperti Toprak Razgatlioglu dan revolusi teknis yang akan datang, MotoGP akan membuka babak baru dan yang diklaim jauh lebih menarik. Setelah 3 kali menjuarai WSBK, Toprak Razgatlioglu akhirnya memutuskan pindah ke MotoGP pada tahun 2026. Ia akan membela tim Pramac Racing yang merupakan tim satelit Yamaha. Toprak Razgatlioglu sudah mengantongi gelar World SBK 2021 yang ia raih bersama Yamaha serta gelar 2024 dan 2025 yang ia raih bersama BMW. Setelah menunda sejak 2020, Razgatlioglu akhirnya pindah ke MotoGP. Namun untuk meraih hasil yang sempurna bukanlah target yang mudah. Sepanjang sejarah hanya ada 6 rider yang pindah ke MotoGP usai jadi juara WSBK. Dan sayangnya sampai saat ini tak ada satu dari mereka yang berhasil menjadi juara dunia MotoGP. Siapa saja mereka? Apakah Toprak akan mampu mematahkan kutukan ini? Scott Russell mengawali karirnya di ajang Supersport pada tahun 1987 dan menjadi juara Superbike pada tahun 1992. Ketika ia menjalani beberapa balapan di World SBK, ia pun berhasil meraih 3 podium sebelum menjalani debut penuhnya di WSBK pada 1993 yang langsung ia juarai bersama Kawasaki. Dan pada tahun 1994, Russell pun berjibaku dengan legenda WSBK lainnya, Carl Fogarty,
dalam memperebutkan gelar juara dunia, akan tetapi harus menjadi runner-up. Dan pada tahun 1995, ia menjalani debut di kelas GP 500 bersama Suzuki, dan kolaborasi ini berlanjut pada tahun 1995, yang mana pada saat itu ia mengakhiri musim dengan peringkat ke-6. Namun, Russell memutuskan untuk kembali ke WSBK pada tahun 1997. Troy Bayliss mengawali karir WSBK pada tahun 2000 bersama Ducati. Pada tahun 2001, ia pun memperebutkan gelar dunia pertamanya dan lalu menjadi runner-up pada tahun 2002. Berkat prestasinya ini, Bayliss dapat kesempatan membela tim pabrikan Ducati di MotoGP pada tahun 2003. Sayangnya, selama 3 tahun beruntun, ia hanya duduk di peringkat ke-6, 14, dan 15. Sebuah hal yang mendorongnya ke WSBK, dan ia justru jadi juara lagi pada 2006 dan 2008. Namun, Bayliss sempat kembali ke MotoGP Valencia 2006 membela Ducati Team sebagai pengganti Sid Gibernau yang saat itu mengalami cedera. Ia sukses meraih kemenangan besar yang sampai saat ini disebut-sebut sebagai salah satu kemenangan paling legendaris dalam sejarah MotoGP. Colin Edwards menjalani debut WSBK pada tahun 1995 membela Yamaha. Ia gagal juara selama 3 tahun sehingga akhirnya pindah ke Honda. Di sana ia jadi juara pada 2000 dan 2002. Aprilia pun tertarik merekrutnya untuk diturunkan di MotoGP 2003. Namun pada saat itu dia gagal tampil kompetitif dan kemudian pindah ke Telefonica Movistar Honda yang kini Gresini Racing pada tahun 2004. Ia mengakhiri musim tersebut di peringkat kelima dan lalu ditandemkan dengan Valentino Rossi di Gaules Yamaha yang sekarang Monster Energy Yamaha. Sama seperti Bayliss, Edwards tak pernah menjadi juara MotoGP, bahkan ia tak pernah meraih kemenangan. Walaupun begitu, prestasi terbaik Edwards di MotoGP adalah peringkat keempat pada tahun 2005. Secara total, ia mengoleksi 12 podium. Neil Hodgson mulai berlaga di WSBK pada tahun 1996 bersama Ducati. Sayangnya ia gagal tampil garang, bahkan ketika ia membela Kawasaki pada tahun 1998. Hodgson lalu beralih ke British Superbike pada tahun 2000 demi menemukan kembali kepercayaan dirinya. Dan di sana ia pun sukses merebut gelar juara. Prestasi ini membuat Ducati kembali menggaetnya untuk diturunkan di WSBK pada tahun 2001. Dan pada tahun 2003, Hodgson pun tampil menggila dan merebut gelar dunia. Setahun setelahnya, Ducati memindahkannya ke MotoGP untuk membela tim De Antin yang kini Pramac Racing. Namun, pada saat itu dia tidak pernah bisa tampil kompetitif dan akhirnya banting setir ke AMA Superbike sebelum pensiun pada 2010 di ajang British Superbike. James Toseland menjalani debut di WSBK pada tahun 2001 bersama Ducati dan sukses menjadi juara dunia pada tahun 2004. Tercatat sebagai juara WSBK termuda dalam sejarah, yakni 23 tahun 364 hari. Namun pada tahun 2026 ia memilih pindah ke Honda dan kembali jadi juara setahun kemudian. Prestasi ini membuatnya mendapatkan tawaran untuk pindah ke MotoGP bersama Tech 3 Yamaha. Namun sayangnya Toseland juga merupakan seorang musisi, gagal tampil kompetitif dan tak pernah sekalipun menapakkan kaki di tangga podium. Ben Spies menjalani debut MotoGP pada tahun 2008 usai mendapatkan 3 jatah wildcard dari Suzuki karena dominan di AMA Superbike selama 3 musim. Ia santer dikabarkan bakal kembali ke MotoGP pada tahun 2009, akan tetapi memilih berlaga di WSBK bersama Yamaha. Usai menjuarai ajang tersebut sebagai rookie, ia pun mendapat tawaran ke MotoGP pada tahun 2010 bersama Tech 3 Yamaha. Dan pada tahun 2011, Spies dipindahkan ke tim pabrikan Yamaha sebagai pengganti Valentino Rossi dan sempat meraih 1 kemenangan. Namun pada 2012 ia mengalami cedera bahu kanan dan ketika pindah ke Pramac Racing pada tahun 2013 ia mendapat giliran cedera pada bahu kiri dan karena tak punya pulih, rider asal Amerika Serikat tersebut akhirnya pensiun dini dalam usia 29 tahun.
Oke, persiapan toprak ya, kita sudah tahu persiapan toprak. Kita juga tahu bagaimana komentar Bos Dorna Espeleta ya tentang bagaimana seorang toprak Razgatilioglu dengan karismanya. Itu dinantikan ya, apakah toprak, bagaimana ekspektasi publik kepada toprak itu sangat besar loh. Karena sekarang toprak adalah salah satu pembalap yang mempunyai banyak fans. Walaupun baru muncul ya, walaupun sebelumnya toprak juga pernah menjadi juara WSBK, tapi kan secara kan WSBK atau World Superbike tidak terlalu sorot. Pamornya kalah dibanding MotoGP itu. Oke, kita tunggu saja pada MotoGP musim ini 2026. Oke, sekian video hari ini. Akhir kata Serius Pratama Hak. Salam sayang untuk orang samping Anda dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace. Oke, kemarin aku bilang lama ya kan, udah sebulan lewat atau sebulan atau 2 bulannya lewat. Aku mau bahas Yamaha, aku bilangin udah ada toprak, udah dibahas Yamaha-nya. Apalagi toprak untuk kedepannya berprestasi ya. Kita bahas toprak terus, kita bahas Yamaha terus, oke? Hai.